Saya tahun lalu ngelihat sebuah berita bahwa salah satu menteri di Singapura itu terjerat kasus korupsi, ya kan. Dan saya cek gitu, ternyata sejak tahun 1960 baru ada 4 menteri yang terjerat kasus korupsi. Jadi terakhir itu tahun 2023-2024, sebelumnya itu tahun 1968. Segitu jauhnya jarak antara menteri yang nomor 3 dan nomor 4 kena kasus korupsi. Dan mereka tuh udah nggak butuh hukuman mati atau apa. Soalnya orang yang ketiga, gara-gara dia saking malunya, dia bunuh diri. Kasus korupsi gitu ya. Dan ini saya lihat agak kontras. Salah satu hal yang saya pelajarin agak kontras dengan Indonesia, di mana di kita ya, mungkin ini ya kasus yang terakhir yang kena korupsi di Singapura ya, itu kasusnya $300.000, 5M. Dia kalau misalnya ke penjara sama tetangganya yang dari Indonesia korupsinya triliunan, orang yang triliunan ketawa gitu. Lu kenapa ambilnya cuma segitu? Sekalian aja ambil 100M, 200M kalau misalnya di penjara 10 tahun. Sama-sama di ini juga di penjara juga gitu kan. Di penjara 10 tahun nanti lu keluar jadi tetap kaya gitu. Ya mungkin diketawain gitu kan kalau misalnya kita di Indonesia, yang sayang itu dari segi jumlah menteri yang kena korupsi itu meningkat terus. Kalau misalnya kita lihat waktu zamannya Bu Mega ada 4 menteri yang jadi yang kena kasus korupsi. Lalu waktu zamannya Pak SBY ada 6. Waktu zamannya Pak Jokowi ada 7. Makanya saya melihat data dan pattern kan. Kalau misalnya kita ngomongin saham, kita ngomongin kripto kan kita lihat pattern. Kalau misalnya kita lihat pattern gini berarti saya tidak surprise nanti kalau misalnya di zamannya Pak Prabowo, kalau misalnya beliau sampai berhasil mendapatkan 2 periode, ini bisa 10 menteri yang kena kasus korupsi gitu. Karena perilaku yang koruptif itu sama sekali belum hilang ya.